kembali lagi di Vokapot. Tempat kita ngobrol santai, tapi juga berbobot soal dunia kreatif dan juga kehidupan anak SMK. Nah, kali ini kami kedatangan satu guru dari jurusan perhotelan nih di SMK Ananda. Kira-kira siapa ya? Oke, langsung aja kita panggil Mr. Dudi. Halo Mr. Dudi. Halo guys, hari ini, halo Mister? guys. Cukup kacau teman-teman. Cukup kacau. Kenapa Mr. cukup kacau? Teaching Factory tidak berjalan dengan baik. Wow. Tapi kita, saya senang kalau banyak salah karena kita bisa banyak belajar dari situ guys. Jangan mulus-mulus aja. Gitu. Oke, sebelum masuk ke topik teman-teman, kita mau perkenalan dulu nih. Mr. Dulik ini sebagai jabatannya apa, dengan jurusan apa? Silakan Mr. Dulik. Oke, selamat apa nih? Halo teman-teman ya. Papung-hap. Perkenalkan saya Dudik Hidayat. Kebetulan saya ini menjabat sebagai kepala program perhotelan di SMK Ananda, dan kebetulan juga saya yang pegang mata pelajaran EBI produktif, khususnya dapur ya. Jadi segala macam aktivitas masak-memasak semuanya urusannya sama saya. Jadi kita produk banyak hal, Indonesian, Asian, Chinese, Western, Italian, kalau bisa Arab saya Arab juga ya. Cuman intinya banyak sekali, pastry, bakery gitu teman-teman. Kurang lebih sih itu aja sih kalau dari saya. Berarti Mister banyak banget ya jobnya di sini ya. Banyak banget ya. Oke. Nah, tadi kita udah singkat kenalan dengan Mr. Dudik. Nah, kita ada pertanyaan nih Mister, beberapa pertanyaan dari teman-teman SMK Ananda juga dan juga dari kami. Yang pertanyaan pertama, Mister boleh nggak jelasin secara singkat apa itu jurusan perhotelan di SMK Ananda dan fokusnya tuh apa aja bisa? Oke, untuk jurusan perhotelan ya. Perhotelan ini kenapa disebut perhotelan? Karena dia ini majority-nya tuh general gitu loh. Jadi nggak cuma dapur, kita ada front office juga, ada housekeeping, of course kitchen ya, terus sama service, even bar juga ada. Jadi bartending pun ada. Dan pas sekolah ya. Iya. Betul. Jadi kita berapa all in one tuh? 5 in 1 kayaknya. Banyak banget. Jadi nggak cuma, jadi siswa itu punya kebebasan untuk milih ya. Dia passionate-nya di mana. Jadi nggak masak ya masak terus gitu loh. Dia bisa milih housekeeping, FO, HK, or even service gitu loh. Makanya PH ini biasanya paling gampang kalau soal PKL. Karena hotel pasti butuh kelima-limanya kan. Iya, harus bisa semuanya. Betul. Ya. Dan kita tidak menuntut mereka untuk bisa master semua, tapi kita lebih ngelihat kau suka di mana gitu. Kalau kau suka di sini, boleh fokus banget ke sini, yang lain tipis-tipis aja nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa gitu. Berarti untuk pelajarannya pun sesuai dengan anaknya misalnya. Iya. Makanya kita kalau PKL, kau lebih passionate kemana nih? Oh saya HK. Oke, kita cari gimana caranya biar anak ini PKL di housekeeping. Karena kalau kita taruh dia di tempat yang nggak dia suka ya nggak enak ya. Gimana juga gitu. Benar. Lalu keterangan utama apa yang paling ditekankan untuk siswa jurusan perhotelan di ini? Gimana? Keterampilan utama. Oke. Yang paling ditekankan untuk siswa jurusan di sini, perhotelan. Perhotelan itu karena saya pengalaman di industri ya. Saya ngalamin banyak anak PKL juga yang bareng saya. Seperti biasa ada yang bagus, ada yang kurang. Rata-rata kita tanamkan ke anak-anak PH adalah kalau kita ngomongin attitude ya sudah pasti ya, dimanapun pasti attitude, apalagi nih jasa perhotelan kan. Yang pertama itu selain kita try hard di ruang lingkup kerja ya, tapi ada satu lagi yang penting banget kadang dilupakan, yaitu survive guys. Sekeras apapun kalian nyoba kebantai-bantai di kerjaan apa segala, kalau kita nggak bisa survive, kalian nggak tahan, mentalnya nggak kuat, nggak ada gunanya nih semua nih. Tahu-tahu lagi PKL udah jalan 3 bulan nih, kuat. Aduh, udah dah, iya. Alpa terus, nggak masuk apa segala. Yang penting tuh survive dulu, baru kita bisa ngasah yang lain.
Yang kedua inisiatif sih. Itu yang saya rasain ya, maksudnya saya waktu itu masuk kandidat best trainee di hotel karena inisiatif saya tinggi. Tanpa disuruh, kita udah lihat things to do. Jadi biasanya kalau PH tuh saya biasakan sebelum kita ngelakuin kayak gini-gini nih, anggaplah kalian begini. Ada berapa orang, 5 misalkan, kita buat things to do. Jadi PH itu biasanya kalau Teva begini, saya datang tuh udah nggak ngarahin. Mereka udah tahu mau ngapain. Saat paling tinggal salah-salahnya aja. Kalau salah itu bisa dibenerin, cuman kalau inisiatif tuh harus dibangun sih guys. Makanya saya nggak melulu hard skill, tapi justru lebih ke survive, mentality sama inisiatif yang tinggi sih. Wah, keren banget sih ya. Keren banget sih. Kalau Jadi, PH kayak gitu. kalau dengar dari misalnya ini juga di pengalaman PKL kita juga ya, nggak cuma skill doang teman-teman, tapi kita juga butuh soft skillnya ya. Betul. Bertahan hidup ya kayak ya. Betul. Iya bener ya, kita Iya. PKL tuh bertahan hidup banget sih. Iya kan? Ya, bener-bener bertahan hidup Inisiatif banget. juga Inisiatifnya juga bener-bener ini banget sih. semua itu. Semua diperlukan banget. Oke, nah tadi kita udah membahas tentang jurusan dan kita mau nanya lagi nih Mister, apa sih keunggulan jurusan perhotelan di SMK Ananda dibanding sama perhotelan sekolah-sekolah lain nih Mister? Karena kita lihat nih, perhotelan ini pasti banyak ya Mister ya, ada di SMK lain juga ada, tapi apa yang ngebedain jurusan perhotelan SMK Ananda dengan SMK lainnya Mister? One thing for sure, saya bisa pastikan ini sih. Kita punya guru, kalau saya bilang ya, real master di industrinya. Kita punya Pak Ivan yang 20 tahun di industri. Kita nggak usah banyak nanya lah ya, 20 tahun men. Kita kadang yang baru setahun 2 tahunnya ngerasa congkak, punya skill apa segala, ini 20 tahun men. Jadi yang membedakan kenapa 20 tahun padahal dia ngelakuin pekerjaan yang sama. Apa bedanya sama hari-hari sebelumnya? Yang ngebedain adalah makin lama kita di industri, kita tuh punya kemampuan resolve problem yang tinggi. Makanya nggak jarang kalau kita interview PKL itu biasanya kita ditanya tuh nggak cuma kau bisa bikin apa, kau bisa apa, tapi kita dikasih kasus biasanya. Kalau dapur keadaannya A, B, C, what do you think? Apa yang kau lakukan? Kalau kau punya leader galak apa bla bla bla, apa yang kau lakukan? Itu yang kenapa kita makin lama di industri itu makin matang resolve problemnya karena ya itu. Karena kita udah kebiasa, udah pengalaman, oh kalau gua ada masalah ini ya handle gini. Makanya kebayang kayak Mr. Ivan, Mr. Sudarman yang udah puluhan tahun di industri, kebayang lah ya. Masalah kayak apa. Kalau saya kan masih ya hitungan tahun, 5 tahun, 6 tahun lah saya di industri gitu. Jadi belum sematang mereka. Dan kelebihannya lagi adalah mulai tahun ini ya, saya mau make sure anak-anak PH harus PKL di hotel bintang 5 teman-teman. Wow, keren banget sih. Gitu. Kurang lebih gitu. Jadi saya nggak bisa breakdown di sini kenapa ada bintang 3, bintang 4, bintang 5, tapi saya ngerasain banget dulu pernah di bintang 5 2 kali, di bintang 3 sekali, itu gapnya terlalu berbeda. Gaya kerjanya berbeda lah, sistem segala macam gitulah. Gitu. Lalu apa aja sih tantangan yang biasanya dihadapi siswa ketika belajar jurusan ini? Siswanya? Iya, Iya, siswanya. Lebih ke siswanya. Kalau menurut Mister nih, Karena kita majoritasnya banyak ya, kan ada EVO, ada HK segala macam tuh. Jadi paling tantangan mereka adalah gimana cara mereka ngimbangin segala macam mapelnya sih. Apalagi ya benar kan, apalagi kan kita yang nggak cuma mapel produktif doang, kan ada MTK, ada apa segala gitu kan. Jadi agak chaos di situ. Ngimbanginnya. Betul, ngimbanginnya. Kadang makanya saya ngewajarin kalau saya habis ngejelasin hari ini nih, besok bocah-bocah lupa. Hari ini aja anggaplah mapel mereka kan banyak ya. 5 mapel, saya ngejelasin pagi. Siang juga udah lupa. Ketiban. Tiban-tiban ya, ketiban-tiban kan gitu. Itu relate banget sih. sama kayak kita ya? Ya nggak sih? Juga relate. Makanya saya masih maklum kalau anak-anak lupa-lupa dikit ya sudah lah, karena ketiban-tiban matematika, bikin nuklir apa segala gitu kan. Oke. Bikin nuklir ya. Agak aneh tapi ya memang kayak gitu ya. Ya gitu guys. Itu beneran sih. Benar sih. Oke, Mister. Ini untuk pertanyaan di jurusan perhotelan lagi.
gimana responnya industri atau hotel-hotel yang udah PKL sama kita di Oke, SMK Ananda? Bagaimana responnya Mister dari hotel untuk jurusan perhotelan? Oke, tidak menutup kemungkinan akan selalu ada masalah, teman-teman. Nggak semua siswa itu bagus, tapi satu hal yang pasti semua siswa berproses. Ada yang karakter prosesnya tuh emang dahsyat luar biasa, cepat, disukai banyak leader. Ada yang kita anggap kayaknya kurang nih orang, tapi di industri tahunya bersinar terang. Wow. Dulu kita punya siswa namanya Wahyu ya. Kita ngelihatnya bukan kita ngeremehin, kita kan ngukur ya. Jadi maksud yang ngukur tuh kita jadi fokus ke anak ini, biar anaknya itu terbekali dengan baik buat di industri kan. Dia jadi salah satu yang sangat bersinar di industri tahunya. Jadi yang dia punya itu bukan skill, tapi cara dia bersosialisasi sama senior-seniornya justru. Jadi skill tuh ngikut ke belakang, yang penting dia konsepnya tuh disukai sama banyak orang dulu. Bisa beradaptasi ya Mister ya? Bener, jadi ternyata adaptasinya lebih dahsyat dibanding anak-anak yang cerdas. Mungkin karena gayanya dia paham, dia punya skill nggak begitu bagus, mungkin dia cara motongnya tuh ya di cara sosialisasi dia sama senior. Sama kayak yang saya bilang di apel kemarin, nggak cuma kerjaan yang kita jaga, tapi hati orang kita jaga juga guys. Itu paling penting. Itu bener banget. Bener banget. Kalian ngejaga kerjaan ini, nanti ada chaos sama ini, tiba-tiba ada kolaborasi, itu pasti nggak enak banget. Ya, enak banget. Nggak enak banget gitu sih. Itu Apa berat kerjanya banget tim ya? Kan kalau di hotel tuh kerjanya tim ya Mister? Iya. Iya. Itu makan hati banget sih kalau ada yang Makan satunya. hati Betul, makanya saya tanemin ke anak-anak. Biasanya PKL itu bukan jam kerja yang jadi masalah, bukan skill kalian yang kurang yang jadi masalah, bukan kerjaan yang jadi masalah. Tapi orang-orang yang ada di ruang lingkup itu, apakah toksik, kalian ngerasain lah. Ada yang toksik, ada yang gosip, ada yang ini. Tapi emang kalau kitchen tuh lebih banyak toksik ya Mister ya? Banyak, Kayaknya lebih keras gak sih? keras banget. Daripada dunia kantor. Saya tuh sering lagi kerja dilempar sendok. Emang chef tuh kan dia punya idealis sama perfeksionis kan. Gue tuh udah rancang menu ini, tuh kok ini gue bisa minus, kok ini bisa, wah. Saya kadang-kadang tuh sebenarnya lagi nggak ngapa-ngapa nih, bang aja tiba-tiba. Banting apa. Cuman ya di dapur begitu. Dan itu udah terbiasa. Kaget mah tetep ya, kayak saya mau salto itu. Siapa yang nggak kaget tiba-tiba? Kaget lah, kaget. Bener-bener dilempar gitu. Jadi mental lo kayak Gue juga kaget sih. Iya. Gue kaget deh. Kaget. Makanya hati-hati ya buat yang latahnya agak-agak kasar ya Oh guys. iya. Aduh. Itu Terus kan gini-gini tempatnya. kan. Agak bahaya tuh. Gitulah guys kurang Oke, lebih. kita masuk lagi guys ke Vokaresto. Nah, Mister Vokaresto itu sebenarnya konsepnya gimana sih? Vokaresto ini sebenarnya saya mau konsep ini sebenarnya ya. Kita kan sudah punya Teva baru nih. Yang Bener baru banget. di ini. Iya, yang baru di running ini. Sebenarnya saya punya konsep ini tuh mau jadi restoran siap saji yang model-modelannya tuh kayak Hokben, bento-bento begitu teman-teman. Kalau kalian pernah ke Ayon, Tahu. yang makanannya udah ready tinggal nyomot. iya. Saya pengennya kayak gitu guys. Dengan nasi Hokbennya, saladnya, sama dressingnya gitu-gitu. Jadi orang tuh nggak take time untuk pesan makanan. Karena kan kita waktu istirahat kan sebentar ya, kebayang tuh segitu banyak murid kalau kita satu nasi goreng satu, wah kapan jadinya guys? Lama banget sih. Mending orang masuk nyomot, bayar. Iya. Simple banget sih. Dan itu Ternyata kayak pasti bakal Efisien, rame cepet. banget ya. efisien, Terus, cepet banget betul. malah. Kayak gitu. Pasar kita kan orang tua juga yang nungguin anaknya mau pulang, Iya, SD ya kan? Maka nanti akan ada tempat kongko-kongko di terasnya, gitu. Wah keren banget ya berarti ya untuk jurusan Iya. makan ini mau bikin kayak restoran gitu ya kayak nggak sabar banget ya sih nungguinnya karena pasti bakal rame banget. Jadi buat teman-teman nanti stay tune, ditunggu aja. Vokaresto bakal bikin restoran bento versi ala-ala Ayon gitu ya. Iya benar. Kita lihat aja nanti ya teman-teman, pasti bakal Versi enak SMK. banget. Oke, nah tadi kan Mister ada sempat singgung yang kayak ada ruang praktek baru ya Mister Ya. ya. Nah kita mau tanya nih Mister kira-kira fasilitas apa aja sih Mister yang ada di tempat baru praktek ini? Oke, jadi kebetulan kita perhotelan dapat dana alokasi khusus dari pemerintah
di mana dana itu kita buat ya RPS ya. Jadi tempat praktek siswa baru. Jadi di dalam situ tuh of course ada FO ya, front office Novis. buat resepsionis di situ. Terus di sebelahnya kita punya 2 kamar, deluxe dan standar. Wah, kamar hotel. Cik. Standar hotel ya. Standar hotel. Ya, benar-benar kita setting sebagaimana adanya di hotel. Dari kasur, dari bed, dari kaca apa segala, bedroom gitu loh. Ada kamar, ada ruang laundry juga. Laundry, wow. Beneran lengkap banget sih. Bener-bener. Kayak hotel ya. Iya. Jadi kan housekeeping kan nggak cuma dia making bed, make up room, tapi kan dia harus cleaning area juga. Dan kita punya alat-alat yang benar-benar sesuai sama di hotel. Itu baru semua Mister alatnya. Baru Wow, semua. Keren banget sih. Ya canggih lah ya. Kayak kita biasanya suka lihat abang-abang yang bersihin karpet di ballroom yang pakai mesin tuh, yang didorong, terus dibras Itu ada begitu. bisa? Kita ada semua. Wow, keren banget sih. Gitu. Itu SMK doang yang punya guys. SMK Nanda doang ya guys yang punya ya guys ya. Anda ini guys. Coba cari sekolah lain mana. Nggak Gitu. ada, nggak ada. Nggak ada di- Terus di samping itu kita punya juga kita build kelas ya, kelas untuk anak-anak PH. Jadi kita kan ada minggu produktif ya. Iya bisa. Jadi ada minggu produktif sama minggu normada. Ketika minggu produktif mereka bisa pakai kelas yang udah kita sediain. Jadi seharian full di Iya, di ruang lingkup itu aja. Oh, nggak di kelas. Betul. Jadi teori di kelas yang kita siapin. Kalau udah oke praktek, kita pindah ke ruangan-ruangan yang mau kita pakai. Ih, gampangan gitu ya. Beneran intensif banget. Bener-bener sumpah. keren banget sih. Bener Gitu. dipikirkan banget ternyata ya. Mm. Wow. Gitu. Nah, setelah dari kelas kita punya ruangan kitchen. Kitchen dan di depan paling depan itu restoran. Dan kita emang gayanya tuh konsepnya memang saya mau dari awal semuanya tuh pakai kaca, guys. Jadi kita praktek kita apa tuh dilihat open kitchen Oh iya, bener-bener. gitu. Jadi kalau misalnya kita nanti istirahat, kita main-main, ntar kita, iya anak PH lagi pada masa-masa. Betul. Itu Seru jadi banget. new experience gak sih? New experience banget, ngeliatin orang nama masuk ya. Betul betul. Seru banget. Tapi kan karena itu bangunannya kan bukan nama hotel doang kan, bener isinya juga bener kayak hotel. Iya. Bangunan itu sih, itu bangunan baru kan? Mm-mm. Itu tuh dijadiin bahan praktek aja, atau juga bisa dibuat jadi kegiatan lain atau event sekolah? Oh, menarik. Jadi memang vision PH itu setelah acara. Jadi kita sempat ngadain cooking demo kemarin. Akhirnya kepikiran untuk ngadain cooking demo lagi sebenarnya di fasilitas yang kita punya. Jadi nggak kita manfaatin buat ajar mengajar, tapi bisa buat event ya. Kalau saya bilang ya, kita bisa nge-serve table manner di situ, kita bisa cooking demo di situ, kita bisa manggil guru tamu dan praktek bareng di situ ya. Jadi bisa kita manfaatkan, apalagi ya teaching factory udah pasti ya. Iya, bisa. Kita ngolah. Jadi kita biasanya anak PH kita nyusun menu. Kalian mau bikin apa? Oke, bikin A misalkan. Bikin A di breakdown bahannya apa aja, siapa yang belanja, kita hitung food costingnya, kita hitung dia punya harga modal berapa. After that kita buat ada yang namanya pos guys, pos 1 sampai 10. Pos 1 sampai 10 ini digunakan untuk anak-anak ketika di akhir acara. Contoh misalkan, karena kan kita di dapur nggak cuma masak guys, endingnya juga kan Ada yang bersih-bersih. iya harus Iya, bersih-bersih. Biar kita nggak chaos, kan biasanya gini nih, kalau siswa biasanya gini. Gile gua bersih-bersih itu dia nyantai-nyantai. Oh, Biasanya gitu. supaya semua kebagian kerja. Gua udah cuci piring tapi dia ini doang. Kalau ini nggak bisa ngiri lagi. Karena apa yang kita bagi itu kita pakai apa tuh guys yang kalau spin wheel. Iya, iya. Jadi random. Dan dia kalau udah kebagian ngepel ya, lu ngepel. Jadi nggak, kok gua ngepel lu enggak ya kan udah bagian. Berarti dibagi per bagian ya. Mereka udah tahu mau ngapain dan things to do-nya mereka udah tahu mau ngapain. Kau ngecop onion, kau nge-slash ini, kau ini. Jadi mereka datang udah ngambil sendiri langsung sat sampai makanan jadi. Wah, itu keren sih. Saya udah nggak perlu ngarahin lagi. Wow. Mereka udah bisa running. Makanya seringnya saya kalau Teva PH saya tinggal.
Karena udah bisa jalan sendiri. Udah bisa jalan. Jangan Masa di- kita kalau kesana Miss Dudit gak ada Ya, ya? Miss Dudit nggak ada guys, Miss Dudit kemana-mana. Tapi Miss Dudit juga tetap ngawasin. Iya, ngawasin. Udah. Ngawasin juga. Nggak boleh nggak ngawasin ya. Iyalah. gitu lah. Paling salah-salah dikit aja itu normal lah. Normal. Namanya belajar. Oke. Nah, Mister, dengan adanya fasilitas baru ini, kira-kira dampaknya buat murid-murid itu apa, Mister? Apakah mereka seneng kah? Atau mereka kayak, aduh malas banget nih karena prakteknya makin banyak gitu ya? Bener banget. Itu gimana, Mister? Kalau Oke. dampak dari anak-anaknya? Jadi biasanya dengan mereka dapat apalagi naik kelas 11 ya, naik kelas 11 tuh lebih intens dia punya praktik teman-teman. Jadi rata-rata memang ini loh yang dimaksud. Malah kalau saya bilang ya, kalau SMK kan bilang 70% praktek, 30% teori ya. Ini kayak lebih daripada 70 teman-teman. Jadi kita lebih sering praktek dan itu yang mereka inginkan. Jadi kita kayak ada bahasa learning by doing kan. Learning by doing, Mister ya. Jadi and again, nggak cuma produk yang mereka bisa, tapi resolve problem. Mister, ini packagingnya begini, ini ngakalinnya gimana, ini terlalu encer, ini terlalu ini, wow banyak guys. Mereka kalau kalian ngikut praktek dari awal sampai akhir, Langsung pusing kita. Nggak ngerti apa-apa. Udah mending kita ngedesain aja deh, bener. kita kan taunya ini jadi, wah enggak. Nanti kita makan aja. Makan aja, ya kita makan aja. Iya betul. Cuma ngedoain, abis itu, jadi makan. Ya aja. Ya, jadi kita aja teman-teman kerjaan Iya. deh. Betul. Mereka sangat senang sih. Senang banget ya, Mister. Karena nggak berasa guys dari jam 7 sampai jam 3 ya. Tapi emang iya loh, kita ngedesain itu juga nggak berasa ya kayaknya. Nah, Nggak berasa. kalian juga kan praktek tahu-tahu maghrib. Udah mau pulang ternyata. Iya, cepet banget. Sama kayak masak gitu ya. Beda kalau teori. Gitu. Oke. Menurut Nista Dudik, apa skill terpenting yang harus dimiliki anak perhotelan untuk bersaing di dunia kerja? Ini penting banget sih ini. Soalnya banyak anak kelas 11 yang mulai PKL nih misalnya. Betul, betul. Mereka pada nanya-nanya, ini gimana PKL Ih, gimana PKL gue? Mereka panik. Banget sih. Iya. Ini gimana interview bahasa Inggris? Ya iya. Wah. Ini pakai Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. kita enggak. Oh kan Kita pakai bahasa Indonesia. Tapi kita Mister. pakai CV. Iya, tapi ya itulah. PH itu biasanya interview 2 kali. Oke. Sama HRD, sama head departemen. Oh. Jadi HRD dulu, kau mau kemana? Kau housekeeping, oke. Diketemukan sama, minggu depan kau interview sama HK manager, sama supervisor ini, sama kapten ini, misalkan. Kayak kemarin anak saya Raffi, dia sepertinya ya ada potensi keterima di Hotel Raffles Jakarta bintang 5. Wow. Dia yang open bukan ya gimana ya, dia yang mengawali karena teman-temannya belum ada interview. Jadi kalau PH tuh biasanya interviewnya tuh di bulan-bulan sekarang, PKL-nya Januari. Prosesnya berarti panjang. Panjang. Mister. Mereka memang gayanya tuh bener-bener rapih kalau bintang 5. Pokoknya Januari udah clear, udah nggak ngurusin anak PKL gitu. Kayak anak saya Sada juga di Four Seasons lagi PKL, Oh iya. full English. Full English, Mister. Full English. Masak pun pakai bahasa Inggris. Enggak, maksudnya interview ya? Oh, interviewnya. Oh, kirain masak bahasa Inggris. Interview ya? Sakit banget. Masak pakai bahasa Inggris. Nah, siapa tahu chefnya ngomong kayak, you need to chop this kayak gitu. Enggak. Cuman kan itu ngetes ya ability ya, kemampuan si anak ya. Oh iya. Karena kan hotel, apalagi bintang 5 kan ketemunya bule-bule guys. Oh iya bener sih. Chefnya bule? Enggak. Chefnya bule. Oh, chefnya chef bule. bule. Bikin bahasa Indonesia? Biasanya bintang 5 eksekutif chefnya bule. Oh. Italian, Australia, American bisa gitu. Makanya pakai literasinya ini. Iya, bahasa Inggris. Ya, ntar ditanya what are you doing? Kumaha atau gitu lagi. Gak lucu. Ya, lucu. Iya, enggak kagak ngerti lagi. Gitulah, standarnya ada guys dia, tinggi. Belajar, iya. Oke. Nah, Mister, tadi kan kita udah bahas tentang yang PKL. Tadi kan Mister juga udah sebutin kalau soft skill tuh penting ya, Mister ya. Bener. Nah, menurut Mister, kayak komunikasi dan teamwork itu dibandingkan skill teknis, seberapa pentingnya sih komunikasi dan teamwork itu, Mister, daripada skill teknisnya? Karena kan pasti kalau bisa mau di bintang 5, kita pasti harus punya skill soft skill juga, teknis juga harus punya, Mister ya. Betul. Nah, menurut saya gimana? Ini menarik karena kayak anak-anak ini yang saya bekali ini ya, buat PKL nanti, saya selalu bilang, jaga kalian punya kalimat. Lisannya dijaga, Mister. Jaga banget. Jago tuh dekat. Contoh misalkan, walaupun kalian punya junior gitu ya,
Kayak saya selalu bilang gini, kalau kalian mau minta tolong sama orang, saya selalu bilang, kayak contohin gini, misalkan minta ngambilin barang sesuatu, timun atau apa. Saya selalu mengawali itu gini, bro boleh nggak? Gue minta tolong ambilin ini. Jadi nggak, bro ambilin ini dong, tolong gitu. Itu saya nyuruh sih. Ya nggak sih? Iya benar. Beda. Beda. Karena saya diajarin, saya punya leader begitu. Bukan diajarin, saya ngelihat figur leader tuh kayaknya yang bener begini nih. Jadi enak banget, kita yang disuruh juga nggak kayak disuruh, gimana ya? Oh iya, ngerti. Namanya orang minta tolong kan harusnya lebih ini nggak sih, lebih sopan harusnya. Kayak orang mau minjem duit, masa galakan yang minjem dibanding yang minjemin? Kejadiannya banyak sih gitu. Banyak banget ya gitu ya. Kan gitu. Makanya saya selalu bilang kalau kalian berkalimat, berkomunikasi tuh benar-benar jaga banget sih guys. Karena kalau kita udah punya image yang nyakitin tuh, buat ngebalikinnya tuh agak Susah bener. susah guys, benar. Ngebenerin tuh lebih susah dibanding jaga-jaga ya. Iya. Mengobati ya gitu ya bahasanya ya, saya nggak ngerti. Kurang lebih gitu. Berkomunikasi pasti sangat penting, kesinambungannya ya sama teamwork pasti. Kalau komunikasi kita bagus, of course. Tadi apa lebih penting mana? Teamwork, komunikasi, atau skill teknis. Skill teknis bisa diasah. Tidak saya misalnya. Kalau komunikasi ini yang susah sih menurut saya. Butuh dibentuk dari sejak dini ya menurut saya. Apalagi ya sebenarnya gaya komunikasi mereka di rumah dengan orang tua juga berdampak Berdampak ya. banget, dari intonasi tinggi rendah. Iya, kita kan harus nyocokin kan. Iya, Gitulah. benar. Dan kalau ada sebuah mistake tuh nggak harus marah-marah menurut saya. Kecuali udah kebangetan. Kebangetannya tuh beda. Kita kadang udah ngasih sekali, 2 kali, 3 kali baru ngamuk dah. Menurut saya itu masih wajar dan nggak apa-apa. Cuman kalau baru sekali salah ya sudahlah. Maksudnya kau kasih tahu aja kurangnya apa, di mana, solusinya gimana. Jadi kita nggak ngomel-ngomel doang guys. Udah ngasih solusi juga. Gitu. Betul sih. Itu harus dimiliki sama semua teman-teman yang mau PKL ya. Ini pesan dari Mr. Dudik. Tolong didengarkan Betul. dan digunakan juga pas PKL nantinya. Ini nggak jurusan perkotaan doang ya? Iya, betul. Semua jurusan ya teman-teman. Pakai ya. itu. Semuanya sepaket karena ya kita kemarin juga PKL kayak gitu ya, kayak Betul banget. komunikasi memang di top of the list banget sih daripada skill belakangan, tapi kalau kita bisa komunikasi itu lebih hebat lagi. Oke, Mister, ini udah mau pertanyaan terakhir. Oke, apa harapan Mister untuk jurusan perhotelan di SMK Ananda ke depannya nih, Mister? Oke, harapan saya ke siswa-siswa ya. Boleh. Mereka bisa menjalani apa yang mereka suka sih. Itu dulu. Terus jadilah insan yang profesional dan berintegritas Kelas tinggi. keren banget. Makanya saya selalu tanemin ke anak-anak, kalian tuh memang murid. Tapi saya mau kalian gini loh, emang kalian tuh bukan profesional, tapi saya mau kalian berlaga profesional. Di kitchen quiet, sunyi. Terus kalian rating studionya benar, sistematika kerjanya benar. Gak harus kalian kerja di hotel dulu terus berlaga baru dibilang profesional, enggak. Ini justru waktunya di sini nih, kalian teaching factory. Gimana kalian, kan saya tunjuk leader, mana asisten, apa segala kan. Inilah saatnya nih kalian teamwork, apa segala, semuanya jadi carut marut lah. Berantemnya, ya you know lah ya kalau namanya bocah kan, ada yang iri lah, ada yang apa segala gitu. Cuman ya itu prosesnya justru, biar dia terbiasa di tempat PKL. Intinya sih, lakukan apa yang kalian suka, jadi profesional, dan berintegritas tinggi. 3 deh. Ingat guys kata-katanya. Kata-kata tadi ya guys. Saya nggak ngomong attitude karena itu sudah pasti guys. Sudah pasti gitu. Pasti semuanya juga. Iya. Oke, terakhir apa pesan motivasi yang bisa Mr. Dudik sampaikan untuk siswa perhotelan agar tetap semangat belajar? Wow. Motivasinya apa nih, Mr.? Kata-kata hari ini. Ini tanggung jawab sama apa yang sudah kalian pilih dari awal. Kalian sudah pilih DKV, pahit, manisnya, asinnya, asamnya, telan semua guys. Kalian yang sudah milih. Tanggung jawab guys. Bertanggung jawab sama pilihan kalian. PH juga.
tanggung jawab sama pilihan kalian. Karena dari awal yang pilih PH kan pasti diri sendiri ya, mau dibantu orang tua pasti kan. Jangan sampai kalian udah nyebur, gue nyesel nih apa segala. Nggak bisa sih guys. Bertanggung jawab sama apa yang sudah kalian pilih dan tetap sehat ya mentalnya. Sehat mental. Tetap Jadi sehat. harus waras ya guys ya. Harus waras, tetap waras, betul. waras, Tetap betul. waras, Kita bisa buat gila gak sih? tetap waras. Ini bisa gila dengan kondisi segitunya ya. Tapi Betul. ya kalau di sekolah kan ada Mr. Dudi dan Mr. Ivan yang bisa membantu juga sih. Karena gini, PH itu ya nggak cuma pikiran, tapi nih kaki guys. PH tuh ya, saya kalau kerja di dapur berdiri itu dari jam 6 sampai jam 2, jam 3 sore guys. Tidak boleh duduk. Asli nih Ya Sar. udah. Makanya kita kalau saya udah sakit banget nih, saya kabur ke chiller. Chiller tuh kayak kulkas tapi gede. Oh ya. Saya jongkok di situ. Oh. Too hard guys. Kalau makanya kalian boleh lihat anak-anak PH kalau ada tur SMP kalau apa. Biasanya saya omelin kalau mereka duduk. Karena industri lebih kejam lagi guys. Makanya saya juga colong-colongan. Mending kita ke WC atau kemana. Kau duduk dulu apa dulu. Apalagi main HP apa segala. Enggak, no. Makanya kita menciptakan suasana TEVA itu sebagaimana mestinya di industri. Jadi dampak ke depannya siswa ya kebiasa lah. Kebiasaan besar ya. Nah, itu penting banget sih supaya teman-teman bisa ngerasa juga ya. Oke, mungkin segitu aja untuk podcast kita hari ini. Thank you banget buat Mr. Dudik yang udah ngasih saran dan juga kasih masukan buat teman-teman perhotelan dan juga buat teman-teman yang mau lebih kenal perhotelan bisa lebih tahu perhotelan dari Mr. Dudik ini. Jadi kita tunggu teman-teman kehadiran kalian di jurusan perhotelan SMK Ananda ya, Mr. ya? Ya. Karena ini lagi bunga gelombang berapa, Mr. ya? Ini gelombang pertama masih. Gelombang pertama, Mr. ya? Masih gelombang pertama. Masih awal-awal banget. Jangan kelewatan banget. Jangan kelewatan perhotelan. Suka nyesel banget. Gak nyesel ya? Iya, kalian bakal nyesel banget. Kalau ngomong dong, nanti nyesel banget kalau nggak join di SMK Ananda. Langsung aja beli formulirnya guys. Yes. Oke, langsung aja kita tutup kita hari ini. Thank you. Thank you. Kurang lebihnya kalau ada kata-kata saya minta maaf, guys. Thank you, Serdi. Thank you, See you guys. guys. Bye-bye.